Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Salam sehat. Adik-adik, siapkan diri kita. Hari ini kita akan kembali ngajak adik-adik untuk mari bersama saya belajar IPA di media YouTube. Jadi kali ini saya akan mengajak Anda belajar IPA tentang peran dan fungsi jaringan pada makhluk hidup. Adik-adik makhluk hidup kan? Dan sekarang kita akan belajar tentang peran dan fungsi jaringan pada makhluk hidup. Materi ini adalah materi IPA kelas 7 SMP kurikulum 2013 semester genap. Sama dengan saya, Sarita Banteng, SPD. Namun sebelumnya Ibu meminta kepada adik-adik, silakan cari tempat duduk yang nyaman, sediakan alat tulis supaya apa yang perlu dicatat bisa dicatat agar setelah mendengarkan penjelasan saya, karena adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang ada di akhir video ini. Namun sebelumnya kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan mudahkan kita memahami pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan ini yaitu mendeskripsikan peran jaringan pada makhluk hidup. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi jaringan pada makhluk hidup. Itu dua tujuan yang hendak kita capai pada kesempatan ini. Setiap makhluk hidup memiliki jaringan di dalam tubuhnya. Karena minggu lalu sebelumnya kita sudah belajar mengenai sel kan? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jaringan. Jaringan itu sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Sel-sel, contohnya sel-sel hati akan membentuk jaringan hati. Sel-sel jantung akan membentuk jaringan jantung. Dan sel-sel kulit juga akan membentuk jaringan kulit. Nah, pada umumnya jaringan hewan dan manusia sama. Meski ada perbedaan, tapi tidak terlalu mencolok. Karena di hewan ada otot, di tubuh kita juga ada otot. Nah, hampir sebagian yang ada dalam tubuh kita ada pada hewan. Makanya dikatakan di situ perbedaannya tidak terlalu mencolok. Hampir sama dengan jaringan pada manusia. Jaringan pada manusia dan hewan. Berikut beberapa jaringan pada makhluk hidup. Itu jaringan epitel. Ini yang ada pada hewan ya, jaringan epitel. Jaringan epitel ini beberapa jaringan pada makhluk hidup. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari organ yang dilapisinya. Berikutnya, fungsi jaringan epitel yaitu untuk absorpsi, sekresi, ekskresi, transportasi, proteksi, dan menerima rangsangan.
Dan sel terikat satu sama lain untuk membentuk lembaran kontinu yang menutupi permukaan yang mungkin bersentuhan dengan zat asing. Epitel mungkin bersifat melindungi, menyerap atau mengeluarkan. Itu dapat menghasilkan pertumbuhan khusus dan memproduksi bahan kimia. Ada beberapa macam jaringan epitel, yaitu epitel selapis pipi terdapat pada dinding pembuluh darah dan alveolus. Dan epitel selaput kubus terdapat pada ovarium dan kelenjar tiroid di tenggorokan kita ya. Dan yang ketiga, epitel selaput silindris terdapat pada lambung dan usus. Dan epitel batang bersilia terdapat pada dinding rongga hidung ini. Batang bersilia. Dan yang berikutnya, epitel selapis semu terdapat pada trakea. Dan terakhir, epitel berlapis kubus terdapat pada saluran kelenjar. Berikut jaringan. Jaringan pengikat. Ikut jaringan pengikat ya. Jaringan pengikat memiliki fungsi untuk mengikat jaringan dan organ tubuh. Contohnya seperti pada jaringan darah. Jaringan pengikat mencakup berbagai struktur seperti tendon yang melekat pada otot rangka, ke tulang, darah yang mengangkut bahan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ. Jadi saraf ini mengatur fungsi aktivitas otot dan organ. Selain itu menerima dan meneruskan rangsangan. Macam ini. Saya cubit tangan saya, ini berarti dia menerima rangsangan di saraf yang ada di bawah kulit ini, kemudian dia teruskan ke otak yang terjemahkan. Jadi itu dia mengatur aktivitas otot dan organ, dan selain itu menerima dan meneruskan rangsangan. Dan yang kelima itu jaringan penyokong atau terdiri dari jaringan tulang rawan. Ini jaringan penyokong terdiri dari tulang rawan dan berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh kita, dan selain itu menguatkan bentuk tubuh. Ini jaringan penyokong atau jaringan tulang ya kali ya itu. Berikut jaringan pada tumbuhan. Tadi yang pertama jaringan pada hewan dan manusia. Ini jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan berbeda dengan jaringan manusia dan jaringan pada hewan. Pada jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristematik dan jaringan permanen. Berikut penjelasannya. Jaringan meristem atau meristematik tadi, yaitu jaringan meristematik dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, yaitu menyatakan bahwa jaringan meristematik terdiri dari sel-sel meristem. Sel-sel meristem selalu aktif membelah. Jadi dia membelah terus sehingga bertambah besar itu tumbuhan. Pada jaringan tersebut dapat ditemui titik-titik tumbuh di ujung batang dan akar. Jadi jaringan meristematik itu ada di ujung akar dan di ujung batang. Dan itu disebut dengan meristem pucuk.
Jaringan meristem terdapat juga di bawah kulit kayu sebagai kambium gabus atau kambium pembuluh yang disebut meristem tepi atau meristem lateral. Sementara jaringan meristem yang ada di tepi ruas atau buku atau di pangkal tangkai daun disebut meristem interkalar. Dan yang kedua yaitu jaringan permanen. Tadi kan meristem toh, sekarang jaringan permanen. Apa sih itu? Pada jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama epidermis jaringan pelindung, yaitu jaringan pengangkut menyusun xilem dan phloem, dan jaringan dasar yang mencakup parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Arti epidermis akan melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Epidermis juga dapat dilindungi oleh lapisan tipis di bagian luar. Jaringan pengangkut dimiliki pada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan biji terbuka memiliki jaringan serabut trakeida dan parenkim kayu sebagai penyusun xilem. Tumbuhan biji tertutup memiliki tambahan jaringan trakea selain jaringan yang dimiliki gimnospermae. Dan phloem atau pembuluh tapis tersusun dari jaringan bulu tapis dan sel-sel pengiring. Fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem berfungsi jaringan meristem ini merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem terletak di ujung batang dan di ujung akar pada tumbuhan. Meristem dapat meregang, membesar, serta berubah menjadi jaringan lain ketika sudah dewasa. Sedangkan sel-sel baru nantinya akan digantikan oleh sel meristem yang disebut sebagai derivatif atau turunan. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 jenis, yaitu apikasi atau ujung, interkalar atau luas, dan lateral atau samping. Jaringan meristem memiliki sifat yang pertama, selnya berbentuk bulat, lonjong, dan poligonal yang mempunyai dinding sel tipis. Masing-masing sel banyak sitoplasma dan mengandung lebih dari 1 inti sel. Vakuola sel sangat kecil, bahkan nyaris tak terlihat. Ini contoh jaringan meristem. Ini yang disebut dengan meristem apikal, adanya di atas ini. Kemudian meristem primer. Nah, ini dia. Dan ini adalah meristem dasar. Sini ada protoderm, prokambium. Ini kambiumnya ada di luar sini. Dan berkas pengangkutnya ini. Jaringan penyokong atau penguat mekanik. Ini ya penyokong kan, penopang.
Selanjutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak. Berarti apa itu? Batangnya kan? Nah, berikut. Memiliki dinding tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika tumbuhan sudah memasuki usia dewasa. Jadi kalau usianya sudah tua atau sudah berkayu, maka dia tidak akan mengalami pembelahan lagi. Dan berdasarkan sifat dan bentuknya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan muda dan tanaman herbal. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang memiliki protoplasma aktif. Kolenkim berbentuk memanjang dengan ketebalan yang tidak merata. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi biji dan belas vaskular. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat. Ini terdiri dari sel-sel mati. Memiliki dinding yang kuat, tebal dan mengandung ligin. Sklerenkim sendiri dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu sklerate dan serabut. Untuk serat terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk pita atau anyaman. Sedangkan sklerate atau selnya berbentuk bulat dan dinding selnya mengalami penebalan, contohnya tempurung kelapa atau kulit biji beras atau tempurung dari pala. Ini adalah contoh dari jaringan parenkim. Jaringan dasar. Ini yang ketiga itu jaringan dasar. Apa sih jaringan dasar? Jaringan dasar atau yang bisa disebut dengan jaringan parenkim, di mana jaringan ini selalu mengisi ruang antar jaringan. Parenkim dimiliki oleh seluruh tanaman. Di seluruh bagian tubuh tanaman, mulai dari batang, akar, dan daun. Sedangkan mesofil adalah jaringan dasar yang ada di daun, di mana terdapat banyak kloroplas di mesofil tersebut. Secara umum, sel jaringan dasar berfungsi untuk sekresi, respirasi, menyimpan cadangan makanan dan air, serta melakukan fotosintesis. Itu fungsi jaringan dasar. Ini adalah contoh dari jaringan dasar. Ada phloem dan xilem. Phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Xilem mengangkut air dari akar, mengangkut air dan sari-sari makanan dari akar ke seluruh tubuh. Jaringan pengangkut. Ini jaringan pengangkut itu proses pengangkutan pada bagian dalam tumbuhan dilakukan oleh jaringan pengangkut. Jaringan ini terdiri dari dua pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk menghantar hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem sebaliknya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pelindung. Ini terakhir adalah jaringan pelindung.
Jaringan ini berada di lapisan terluar yang berfungsi melindungi permukaan tumbuhan. Berarti dia sama dengan tubuh kita ini adalah kulit. Itu yang masuk dengan jaringan pelindung. Oleh karena letaknya berada di luar, jaringan tumbuhan yang satu ini bisa disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan pelindung terdiri atas sel-sel yang menutup rapat seluruh permukaan tumbuhan. Bahkan jaringan ini mampu mencegah penguapan yang berlebih atau membentuk lapisan lilin anti air atau kutikula yang biasa itu terdapat pada tanaman kaktus. Untuk tanaman kaktus kan hidupnya di daerah yang tropis atau daerah gurun. Nah, dia sedikit air di daerah gurun, makanya penguapannya dia kurangi dengan menutupi permukaan tubuhnya dengan jaringan lilin tadi. Ini tuh bagian-bagian dari jaringan pelindung tadi. Ini jaringan palisade, jaringan spons, baru ini stomata yang tempat keluar masuknya oksigen dan CO2. Lihat ini xilem dan ini phloem. Ini epidermis atau kulit atas dari daun dan ini epidermis bawah. Jadi daun itu memiliki kulit bagian atas dan di bagian bawah. Kesimpulan. Jaringan hewan dan manusia pada umumnya sama, walaupun ada perbedaan tetapi tidak mencolok. Jaringan tumbuhan memiliki dua jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Sekarang kita masuk pada uji kompetensi. Yang pertama, dari penjelasan saya di atas, Anda yang barusan saja Anda ikuti, gambarkan atau deskripsikan dengan kata-kata peran jaringan pada tumbuhan sesuai pemahamanmu. Yang kedua, jelaskan fungsi jaringan pada makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Silakan bekerja. Setelah selesai Anda jawab, kirimkan kembali ke guru mata pelajaran untuk mendapatkan nilai harian. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kita jaga kebersihan dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Oke? Nah, paling akhir kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Dan paling terakhir, mohon bagi adik-adik yang belum mensubscribe video saya, silakan diklik subscribe, baru klik loncengnya supaya kita tetap terhubung dan tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya agar ilmunya bertambah dan semakin sempurna. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.